kira-kira apa ekspektasi Bapak, apa yang bantuan model apa atau bantuan macam apa yang diharapkan oleh pengusaha umumnya, calon eksportir dari perwakilan Indonesia di luar negeri, Pak? Saya mendengar ini pengusaha ada selentingan. Ya. Pengusaha Indonesia ini sangat cengeng, selalu mau minta dibantu oleh, padahal bukan itu yang kita harapin sebenarnya, bukan cengeng. Ya, ya. Saya merasakan duta besar yang aktif itu yang sangat turun ke bawah mencari pangsa pasar, dan itulah yang diharapkan. Itulah karena kan, mohon maaf, duta besar kan dari bayaran pajak-pajak Indonesia ini. Betul. Nah, kenapa Kenya di samping pasarnya memang terbuka dan Afrika itu Ponari Podcast KBRI Nairobi. Selamat datang di Ponari Podcast KBRI Nairobi. Kali ini saya mendapat kunjungan tamu kehormatan, sahabat lama saya, Bapak Roni Imbar. Beliau adalah Presiden Direktur PT Unirama. Beliau ada di Nairobi sejak tanggal 11 sampai tanggal 16 Mei, dan hari ini hari terakhir. Saya ingin menggunakan kesempatan untuk berbincang-bincang. Selamat datang Pak Roni. Selamat sore Pak. Selamat sore. Ya. Baik, sebelum kita memulai Pak Roni, ini podcast kami ini ditujukan untuk ke para pengusaha calon-calon eksportir Indonesia untuk mengenal atau mengetahui lebih jauh pasar Kenya khususnya dan Afrika Timur pada umumnya, di mana negara-negara tersebut menjadi wilayah kerja, wilayah akreditasi KBRI Nairobi. Namun sebelum itu, boleh Bapak menceritakan sedikit who's-who-nya ini, Pak Roni dan PT Unirama tersebut untuk para viewers kita. Silakan Pak. Terima kasih Pak Dubes. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Seperti kita ketahui, saya pertama-tama mengucapkan terima kasih atas sambutan yang begitu hangat dan ramah, serta sangat membantu kami dari Indonesia. Sebenarnya hal ini juga bukan barang yang baru. Seperti yang diketahui, saya sudah kenal Pak Dubes dari posting sebelumnya, dan alhamdulillah telah bersama-sama mengembangkan produk-produk Indonesia di Arab Saudi. Dan bantuan itu sangat berharga bagi perusahaan-perusahaan kami sebelumnya, di mana sampai sekarang produk-produk itu demikian banyak dan sudah masuk di Arab Saudi dan sudah dikenal. Sedikit mengenai PT Unirama, Pak Dubes. Ya. Unirama ini didirikan sudah kira-kira 50 tahun lalu di kota kecil Surabaya, di start dari mulai toko kecil yang ada di Kembang Jepun di Surabaya. Unirama adalah family business dan dimulai pada tahun 69. Jadi kira-kira sudah 53 tahun Pak Dubes. 53 tahun ya. Sudah cukup lama Pak Dubes. 53 tahun dan lebih banyak bergerak di bidang distribusi. Oke. Jadi Unirama itu, kalau kita bicara Unirama, semua terkenal dia adalah perusahaan distribusi. Di mana selama 50 tahun sudah sangat terkenal dan termasuk salah satu distributor yang terkenal di Indonesia yang bisa menghasilkan produk-produk yang didistribusikan dengan sangat baik ke semua channel distribution. Jadi kira 53 tahun sudah, dan masih generasi pertama dan generasi kedua. Nah, setelah 50 tahun, kira-kira tahun 2017, generasi kedua berpikir begini. Kalau selama ini kita cukup terkenal dengan mendistribusikan dan membantu para klien kami, para prinsipal mendistribusikan beberapa barang-barang,
generasi kedua ini juga merasa pengen mencoba menjadi manufacturers dan mempunyai produk sendiri. Iya, iya. Nah, founder Ibu Nancy Gondo dan kemudian anaknya dengan namanya Ibu Shirley Chandra Hadipurnomo itu mencoba membuat bahwa mungkin sudah saatnya karena melihat bagi perkembangan zaman, perkembangan dunia digital demikian cepat, sehingga ada baiknya memproduksi produk sendiri. Jadilah produk pertama diproduksi oleh Unirama, Rama Putra, anak perusahaan dari Unirama, adalah frozen food, di mana produk-produknya yang sudah hampir 45 tahun, 45 tahun itu sudah terkenal dengan produk Leza, Hanaros, dan Ngejos, dan sudah didistribusikan di semua channel di seluruh Jawa, Bali. Nah, perkembangan demikian pesat, alhamdulillah perkembangannya cukup pesat. Tahun lalu saya join, kira-kira di bulan April saya join Unirama, dan perkembangan untuk produk-produk ini cepat sekali. Alhamdulillah sudah volumenya sudah sangat tinggi sehingga kadangkala pabrik tidak bisa mengikuti permintaan pasar, sehingga kita harus menambah. Demand begitu tinggi ya? Demand sekali tinggi, kita harus menambah line production kita harus menambah di beberapa tempat. Itu yang menyebabkan kenapa kita harus menambah line production. Nah, kalau hari ini saya ada di sini, tentu tidak terlepas daripada keyakinan saya. Jadi sebenarnya produk ini belum pernah melakukan ekspor kemana-mana. Tetapi melihat setelah saya mengetahui Pak Dubes, Bapak Dr. Muhammad Heri Sarifudin, yang cukup saya kenal dan saya sangat yakin karena kita pernah bekerja sama. Keyakinan saya itu membuat saya pikir udah saatnya nih harus masuk ke ekspor. Nah, kenapa Kenya? Saya harus jujur karena selain memang saya merasa Bapak ada di sana bisa membantu kami, dan karena saya sudah pernah merasakan bagaimana bantuan dari seorang duta besar yang sejalan dengan pemerintahan sekarang, Pak Jokowi, adalah menggiatkan kegiatan ekspor. Betul. Jadi, dan itu direspon baik oleh Pak Dubes, yang saya yakin ini saya bakalan banyak dibantu. Dan akhirnya saya memutuskan untuk kita ke Kenya. Tetapi tentu sebelum itu saya juga bukan hanya karena Pak Heri ada di sini. Saya coba melakukan beberapa studi untuk research untuk pasar-pasar Kenya. Apakah barang kita, frozen food dan produk lain-lain kita itu dapat diterima. Dan setelah yakin juga, jadi ada dua faktor, Pak. Faktor pertama tentu pasar. Faktor kedua adalah saya tidak harus pungkiri bahwa saya merasa yakin dengan bantuan Pak Heri, tentu sebagai leader di Nairobi, Kenya, tentu semua tim ekonomi dan tim di KBRI Nairobi itu bisa digerakkan. Karena saya sudah melihat dulu waktu kita sama-sama pertama kali di Jeddah, sehingga menambah keyakinan saya. Di samping pasarnya memang terbuka, dan Afrika itu, karena Kenya itu adalah hub daripada East Africa, di mana kalau tidak salah, correct me if I'm wrong, Pak, ada hampir 6 negara, Pak. 7, Pak. 7 negara. Sekarang sudah 7. Dengan masuk ke Kongo. Masuk Kongo. Jadi saya pikir 300 juta penduduk menjadi pasar yang sangat baik buat kita. Dan itu alasannya, Pak. Jadi Unirama Family Business, saya bisa summary, family business yang dulu distribution company,
sekarang sudah melihat saatnya juga mencoba. Kita tidak boleh mencoba untuk mempunyai produk sendiri. Bukan berarti bahwa distribusi company kita akan ini menjadi tulang punggung kita. Kalau bisa distribusinya tetap jalan dan harus lebih baik, produk kita insya Allah juga bisa jauh lebih baik. Jadi bisa imbang lah, bisa nanti di produk distribution company jalan dengan baik dan bisa berkembang lebih tinggi. Kemudian produk kita yang insya Allah kita bisa juga menjadikan produk yang cukup dikenal baik domestik maupun internasional yang dimulai dari Kenya, Pak. Baik, tadi Bapak menyampaikan bahwa yang menjadikan Bapak yakin untuk masuk ke pasar Kenya, walaupun ini baru pertama kali ya Pak ya, akan menjajaki ekspor. Itu satu pasar, karena Bapak tadi katakan 300 juta konsumen di 7 negara anggota East African Community. Kemudian juga Bapak yakin ada bantuan memfasilitasi dari KBRI. Saya ingin menanya, sebenarnya justru bagi saya itu faktor yang sangat utama juga dengan produk Pak. Apa yang tadi Bapak menyebutkan ada 3 produk, Leza, Hana Rose, dan Ngejos. Yeah. Nah, tentu produk ini akan akan diperkenalkan ke pasar Kenya ya Pak ya. Apakah Bapak punya keyakinan sudah mengadakan survei dengan produk-produk yang sejenis di pasar Kenya? Terus terang yang akan kita bahasa sini, saya walaupun 2 hari sudah diajarin teman-teman pole-pole. Pole-pole adalah bahasa Swahili, di mana pole-pole itu pelan-pelan. Kami yang akan kami launch untuk sementara dulu hanya Leza. Dengan varian produk, beberapa chicken nugget, chicken meatball kayak baksonya kita itu, chicken karage, chicken wings, dan sosis. Ya, kita akan lakukan itu. Jadi saya tidak mau mendahului dan terlalu tekabur. Kita akan masuk pelan-pelan insya Allah melalui produk ini. Kemudian beberapa produk-produk lain yang saat sekarang saya sudah ada di dalam kantong, mungkin kita akan mulai masuk setelah produk ini demikian kita bisa terima. Jadi kita betul Pak, kita melakukan research, tapi research tidak terlalu research, baru cuman semacam desk research atau on the table, kita lihat, kita cek. Dalam 1-2 hari saya berada di sini, saya juga mengunjungi pasar, mengunjungi beberapa supermarket, melihat, sehingga hal itu yang menambah keyakinan saya bahwa jika kita masuk ke sini, dibantu, difasilitasi oleh, bukan meminta bantuan pemerintah harus selalu, tetapi minimal kita kan baru di sini, nggak kenal siapa-siapa, nggak ada yang tahu siapa, tetapi dengan bantuan dan endorse dari pemerintah Indonesia dalam hal ini diwakili oleh Bapak Duta Besar, saya yakin kita bisa, insya Allah bisa masuk ke daerah sini dan produk kita mudah-mudahan bisa diterima di pasar Kenya. Baik, untuk kepentingan bisnis Bapak tadi mengatakan kemari tentu sudah 5 hari ya Pak ya. 5 hari. Boleh diterangkan apa saja program Bapak di sini dan apa sebenarnya tujuan utama Bapak selain tentu saja saya yakin Bapak sudah survei pasar selain desk survei ya untuk studi komparasi dengan produk Leza yang ada di pasaran sini. Bisa menceritakan sedikit Pak program selama Bapak di sini? Ini yang menarik. Saya pikir pertama kali saya datang, program saya di sini 5 hari itu bakalan banyak waktu saya minimal untuk melihat pelari-pelari Kenya, melihat safari, tapi ternyata tidak demikian. Sebenarnya saya sudah memutuskan dengan tim 5 hari sini, kayak saya merasa menyesal kenapa cuma 5 hari, karena a very tight schedule. Yang pertama adalah tentu kami datang di sini dan
mengunjungi saudara lama saya ke Bapak, dan alhamdulillah hari pertama tidak sampai dalam hitungan jam, sore saya sudah dibawa ketemu dengan salah satu pengusaha besar yang ada di sini untuk mendapatkan masukan, dan saya melihat membuat saya kaget. Saya sampai bertanya, udah berapa lama sih sebenarnya Pak Dubes itu berada di sini? Sampai pengusaha besar yang saya kenal punya mall, punya supermarket, punya segala macam, Hotel punya ada? hotel banyak, itu bisa demikian kenal dengan Bapak dan sampai nawarin kita makan siang. Buat saya, kalau bukan Bapak tentu dia tidak kenal saya. Dan alhamdulillah saya mendapatkan banyak informasi. Yang kedua, saya juga surprise karena kegiatan saya banyak. Hari kedua malah saya di sini sudah melakukan courtesy call kepada Wakil Menteri Perdagangan dan beberapa timnya di kantor diterima secara resmi, di mana saya juga harus menjelaskan company saya, perusahaan saya. Itu yang sesuatu buat saya again, hubungan Bapak dengan, sampai saya tanya kepada diplomat ekonomi di sini, ini sudah berapa lama sih? Kayak orang sudah bertahun-tahun tinggal di sini. Jadi membuat saya semakin yakin bahwa ini Dubes yang sangat lincah nih. Ini bukan karena saya ada di depan Bapak, tetapi hal itu yang saya lihat. Sehingga waktu saya sampai tidak ada waktu, Pak. Hari ketiga yang membuat saya surprise adalah kita di Wisma Indonesia, kita dengan bantuan fungsi ekonomi Bapak Aditya, saya panggil Mas Aji, itu kita berhasil mengundang 30 ya. kalau tidak salah, listnya ada 30 business partner, potential business partner yang datang ke sini. Dan alhamdulillah semua datang. Di mana saya tidak usah mengunjungi kantornya, saya present, saya menjelaskan maksud kedatangan saya memberikan sampel produk. Dan yang membuat saya agak sedikit terharu, saya tidak bawa chef ke sini, tetapi Ibu Dubes, saya mohon maaf saya harus katakan Ibu Sulfa, yang menjadi chef yang melakukan cooking demo. Kayak saya kayak di Jakarta aja nih Pak. Ibu Sulfa membantu. Jadi bantuan ini tentu karena menurut saya nggak mungkin Ibu mau melakukan itu kalau tidak melihat hubungan kita baik, chemistry kita baik. Dan alhamdulillah hampir semua merasakan mencoba produk kita, membuat nasi goreng. Nanti mungkin bisa kalau tidak ada tim Bapak bisa mengupload beberapa kegiatan kita yang saya pikir itu membuat saya I feel like a home. Bahwa ini benar-benar ada di rumah teman-teman, ada di Jakarta saja Pak. Kita melakukan semuanya ini padahal nun jauh di sana, ada di Kenya, di Nairobi. Produk apa aja yang di demo Pak? Hampir semua produk kita ada. Ada bakso, bakso dibikin bakso berdasarkan pakai baksonya Leza, ada chicken nugget, ada sosis, semua dicampur di nasi goreng, segala macam Pak. Dan di tempat yang ini yang tidak akan saya lupakan, kita keluar, kita bersama-sama, dan alhamdulillah semua merasa senang, dan semua merasa senang dengan produk saya, ya, yang produk chicken nugget. Dan sampai malam berikutnya saya mendapat SMS, WA dari salah satu peserta yang datang. Dia menampilkan foto anaknya makan, karena saya berikan sampel Pak. Iya. Ya Bapak ketahui saya berikan sampel, dia menampilkan foto anaknya makan, tiga anaknya makan, dan semuanya minta kepada bapaknya, ini di mana cari produk ini. Itu yang membuat saya pikir, oh my God,
anak kecil sendiri ini sudah mulai suka. Mudah-mudahan aja bisa mempengaruhi mam untuk membeli produk kita. Tapi unfortunately sayang sekali produk itu belum ada. Ya mudah-mudahan dalam waktu yang singkat sudah bisa masuk di sini, Pak. Jadi itu semua yang kegiatan yang very tight sampai malam hari ini adalah hari terakhir. Saya masih punya ada 3 kegiatan yang sangat banyak dan boleh dikata sampai saya bilang sama Bapak ini kapan jalan-jalannya ya di sini. Tapi alhamdulillah semua bisa kita lalui dengan baik, Pak. Jadi mudah-mudahan ini yang membuat saya at least startnya sudah cukup baik. Apa yang dihasilkan dari kunjungan Bapak 5 hari ini dan apakah itu sesuai dengan ekspektasi Bapak atau ingin mengharapkan lebih? Sebenarnya pertama datang ke sini mau setelah survei, mau cek, mau coba kunjungan, melihat para distributor. Tapi kemarin sore hari Minggu, betapa hari Minggu di sini hari keluarga buat para traders. Itu saya surprise ada 3 perusahaan yang menandatangani MOU. Oh, hari Minggu ya? Hari Minggu. Kemarin hari Minggu ya? Ya, hari Minggu. Hari Minggu kemarin, hari Minggu itu buat saya, sampai saya harus minta maaf kepada mereka. Ini kenapa? Karena biasanya hari Minggu adalah hari keluarga buat mereka, tapi mereka mau datang full tim, 3 perusahaan, dan alhamdulillah Pak Dubes, kita bersama-sama disaksikan, saya mendapatkan MOU. MOU untuk menuju kepada sebelum mereka sangat tertarik dengan produk kita. Sehingga kita sama-sama untuk menuju pada kontrak dan mengirimkan barang kemarin. 3 perusahaan yang sudah menandatangani MOU. Which is sesuatu yang saya tidak pernah membayangkan, tidak pernah secepat ini. Even pertama kali kita di Jeddah juga harus kali-kali kedua. Betul. Baru kita bisa melakukan itu. Tapi di sini benar-benar alhamdulillah, saya terima kasih banyak, Pak. Jadi saya responnya cukup positif ya bagi dari local Kenyan businessman ini. Minimal itu yang saya dapat dulu, Pak. Saya tidak mau terlalu overconfidence, terlalu tetapi sign itu ada. Hari Minggu datang, mau menandatanganin MOU, ngirimin saya WA, foto anaknya dan sebagainya. Itu semua yang membuat Jadi saya. 3 MOU sudah sign untuk untuk di follow up konkret ini ya. Dan mudah-mudahan sekarang saya udah mulai agak sedikit ngelunjak. Kalau bisa September sudah mulai harus jualan di sini. Saya sendiri sudah harus menargetkan. Dulu saya pertama datang tidak menargetkan apa-apa. Just courtesy call sama Bapak, ketemu, coba cari, lihat kemungkinan pasar, kenal 1-2 para potential buyer, potential distributor. Tetapi sekarang saya sudah terpaksa agak maju sedikit. Kalau bisa September ini saya sudah ada di sini barang saya. Nah, bolehlah. Mudah-mudahan saya sedikit agak ngelunjak, mohon maaf, agak ngelunjak sedikit untuk berharap lebih dari hasil kegiatan yang saya sudah lakukan di sini, Pak. Congratulations, Pak. Jadi tadi Bapak mengatakan tidak hanya sekedar memperkenalkan produk, mengenal 1-2 bahkan 30 calon-calon pengusaha, membuat jejaring, tapi juga sudah membuat 3 MOU ya Pak ya. Sudah membuat 3 MOU, kemudian apa yang sudah dalam agenda Bapak untuk langkah-langkah apa yang sebagai follow up dari hasil kunjungan ini, Pak? Jadi yang pertama setelah saya kembali, saya sudah mulai harus siapkan data yang memang banyak sekali data yang kita siapkan dan saya juga harus. Kedua kemudian mengenai perizinan untuk menjual produk itu di sini. Bagaimana perizinan, kalau ada masalah sedikit tentu dengan bantuan Kedubes, terutama Pak Dubes sendiri dan bantuan teman-teman dari Menteri Perdagangan, terutama biasanya kalau produk baru mau masuk di suatu negara ada hal-hal saja yang itu juga yang harus kita sudah antisipasi, sekaligus sudah mulai persiapkan program
kalau barang itu ada di sini. Iya, iya. Apa yang harus kami lakukan, mulai listing di supermarket, mulai segala macam lah mengenai marketing. Tetapi yang harus saya lakukan adalah bagaimana mempersiapkan semua izin-izin dalam waktu yang singkat. Izin-izin terutama dengan Food Drug Association di sini atau Balai POM-nya sini. Iya, iya. Kemudian ada hubungannya dengan Departemen Perdagangannya. Semua akan harus kita lakukan. Dan saya mohon kalau saya menemui kesulitan, mohon dibantu. Siap. Kami tentu akan membantu memberikan komitmen penuh, Pak. Dan ini sudah merupakan komitmen saya sebagai duta besar dan tim KBRI Nairobi, tentu tidak hanya untuk Pak Roni, tapi juga untuk semua calon-calon eksportir Indonesia yang ingin memperluas pasarnya di Kenya maupun di Afrika bagian timur. Terakhir Pak, ini pertanyaan terakhir. Mudah-mudahan saya yakin ini juga Bapak bisa mewakili komunitas bisnis di tanah air, mengingat Bapak sering mengadakan misi promosi dagang, mewakili perusahaan Bapak ke berbagai negara dan tentu berinteraksi dengan kedutaan-kedutaan maupun konsulat-konsulat jenderal di luar negeri. Kira-kira apa ekspektasi Bapak? Apa yang bantuan model apa atau bantuan macam apa yang diharapkan oleh pengusaha umumnya, calon eksportir dari perwakilan Indonesia di luar negeri, Pak? Jadi gini, dulu saya ini sudah hampir di perusahaan sebelumnya saya sudah ekspor dan hampir kelilingin hampir banyak sekali kedutaan besar. Kadangkala saya mendengar ini pengusaha ada selentingan. Ya. Pengusaha Indonesia ini sangat cengeng, selalu mau minta dibantu oleh, padahal bukan itu yang kita harapin sebenarnya, bukan cengeng. Ya, apalagi respon dari program pemerintah di mana kita harus meningkatkan ekspor. Jadi yang kita lakukan bukan datang minta harus dijemput, harus tidak, tetapi minimal difasilitasi. Karena kita baru datang ke negara, kita nggak kenal siapa-siapa. Kalaupun kita mau kenal itu sangat lama nantinya. Saya datang dulu, cari-cari dulu, kenapa pelan-pelan. Tetapi dengan bantuan dan di-endorse dengan kedutaan besar, kita bisa lebih cepat. Sehingga biaya yang kita keluarkan juga tidak terlalu banyak. Nah, saya kepada teman-teman saya, kepada para teman-teman pengusaha Indonesia yang mau ke luar negeri untuk ekspor, yang pertama lakukanlah courtesy call sama duta besar. Yang kedua, cari tahu duta besarnya apakah memang export friendly atau memang hanya duta besar yang as a representative of, saya mohon maaf, representative of Indonesian government. Ya, ada di luar negeri dan duduk di singgasana, that's it. Yang saya terima banyak sekali duta besar yang ternyata memang duta besar itu sangat aktif. Nah, itu yang sangat membantu. Kalau dia pikir ya biasanya ada juga duta besar karena memang dia duta besar itu adalah yang mulia. Mohon maaf, yang mulia, jadi dia juga tidak terlalu banyak mau. Nah, saya merasakan duta besar yang aktif itu yang turun ke bawah mencari pangsa pasar, dan itulah yang diharapkan. Itulah karena kan mohon maaf, duta besar kan dari bayaran pajak-pajak Indonesia ini. Betul. Taxpayers money. Ya, dan itu saya mohon maaf sekali lagi, itu yang diharapkan oleh para pengusaha. Bukan berarti jemput saya di sini pinjam mobilnya, enggak, kita enggak berharap itu. Tetapi kita berharap di-endorse, difasilitasi, dikenalkan, itu saja. Sesudah itu nanti kalau ada apa-apa kita minta bantuan kalau ada hal, tapi bukan berarti harus saya begini, enggak. Ada beberapa, tapi enggak mungkin saya sebut namanya, tapi ada juga yang dia kayak jemput bola, malah kita datang malah senang. Harus datangin, harus kamu kesini. Nah, itu yang saya pikir itu yang next time harus, kalau mudah-mudahan ini YouTube bisa didengar di para
petinggi-petinggi negara kita, ya ingatkanlah para yang mulia duta besar untuk banyak membantu. Pengusaha tidak selalu minta. Mungkin saja ada yang cengeng. Mungkin, saya itu namanya manusia. Mungkin, tapi tidak semua berpikir begitu. Dan bagaimana merasakan datang ke negara kita nggak kenal siapa-siapa, Pak. Itu aja yang saya Baik, pikirkan. terima kasih Pak Roni. Saya pikir message terakhir ini sangat bagus sekali. Jadi tentu saja podcast kami ini juga dapat diakses secara umum dan mudah-mudahan juga tentu bisa didengar oleh tidak hanya pengusaha tapi juga penguasa, pihak pemerintah dan mahasiswa dan saya mungkin juga dan mestinya itu dengan para perwakil duta-duta besar dan timnya di perwakilan Republik Indonesia di luar negeri mempunyai mandat yang sama seperti diinstruksikan oleh Bapak Presiden Joko Widodo dan Ibu Menlu Retno Marsudi bahwa diplomat itu salah satu tugasnya adalah sebagai salesman. Jadi harus Pak? Betul Pak. Jadi saya baru dengar itu, kita Pak. diminta untuk menjual produk-produk Indonesia. Jadi sangat keliru dengarnya. Betul Pak, sangat keliru kalau kita tidak memasarkan berbagai produk yang ada di Indonesia untuk kita memfasilitasi, merambah, membuka pasar di negara akreditasi. Terakhir saya ingin menyampaikan bahwa KBRI Nairobi, saya sendiri Muhammad Heri Saripudin sebagai Duta Besar RI di Nairobi merangkap Uganda, Somalia dan Kenya punya komitmen yang penuh untuk membantu. Nyun sewu Pak, sebelum ditutup saya boleh menambahkan satu dulu Pak. Silakan Ya. Pak Roni. Jadi setelah ini juga berdasarkan pengalaman saya masuk ke beberapa negara. Saya melihat betapa pontang-pantingnya fungsi ekonomi di sini, kasihan juga di dalam waktu membantu kami untuk meningkatkan ekspor dan itu saya banyak terima kasih. Kalau boleh usul nih, ini dari hati melihat di beberapa negara, apakah tidak sebaiknya karena melihat 7 negara di sini sebagai hub Kenya, Nairobi, apa tidak sebaiknya di kedutaan besar kita punya juga salah satu atase perdagangan? Atase perdagangan, ini usul aja nih Pak. Iya Pak. Nyun sewu saya Pak. Atase perdagangan di sini atau kalau malah yang ideal kalau bisa atase perdagangan plus ITPC, Indonesian Trade Center Promotion ya. Jadi mungkin bisa dibagi-bagi. Saya yang nanti juga biar Pak Dubes dan tim yang itu. Ini nyun sewu Pak, saya usul saja ini Pak. Usul saja, mohon maaf kalau saya dianggap lancang. Tetapi ini kan demi supaya kegiatan ekonomi berjalan baik dan para usahawan dari Indonesia yang dalam hal ini banyak bisa dibantu nantinya Pak. Itu saja usulan saya, nyun sewu Pak. Terima kasih Pak Roni. Your suggestion is well noted. Tentu saja bukan pada posisi saya untuk memutuskan. Saya akan meneruskan usulan ini ke pusat. Semoga dapat menjadi bahan pertimbangan. Terima kasih banyak Pak. Terima kasih Pak. Pemirsa jangan lupa untuk like, subscribe, and comment di Ponari, podcast KBRI Nairobi. Kami selalu secara reguler akan menayangkan khususnya kalau ada tamu-tamu dari Indonesia. Ini juga merupakan satu kegiatan public awareness campaign dari kami dan inilah bentuk pertanggungjawaban bagaimana kami dan tim menggunakan taxpayers money di tanah air. Jadi ini salah satu programnya dan sekali lagi terima kasih Pak Roni. Terima kasih Pak Dubes, terima kasih.